Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muqtasidin Fakultas Bisnis dan Ekonomi UII, sebagaimana sudah diumumkan, insyaallah dimulai dari pekan kali ini kita akan memulai sebuah tema berjudul tausiah yang bertema produktif jalur langit. Maka sebagai pengantar di pertemuan kali ini, kita beriman bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna yang telah menjelaskan segala sesuatunya. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'." Telah kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yang telah menjelaskan segala sesuatunya. Maka kita mengetahui yang namanya tantangan di kehidupan kita senantiasa berubah dari zaman ke zaman. Sehingga meskipun Islam adalah agama yang sempurna menjelaskan segala sesuatunya, namun dalam banyak kasus kita masih butuh untuk melihat lebih dalam atas berbagai tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apa pendekatan yang Islam tawarkan, dan dalam beberapa kasus juga kita perlu untuk menerjemahkannya lebih lanjut. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika kita akhir 2019 yang lalu menghadapi yang namanya virus corona, sebuah pandemi. Para ulama kita kemudian yang bertugas untuk melihat bagaimana Islam memberikan panduan terkait pandemi, mengenai hukum-hukum solat berjarak, menutup masjid, pemulasaran jamaah, mayit jenazah yang mati karena pandemi boleh tidak diselenggarakan bukan dengan cara biasanya, dan seterusnya. Maka ini contohnya. Ternyata Islam sudah memberikan panduannya terkait pandemi, tinggal kemudian tantangannya adalah menerjemahkannya. Dan di antara tantangan yang kita dapati di zaman belakangan adalah salah satunya di antaranya mengenai tuntutan bekerja dengan beberapa pekerjaan dalam satu waktu sekaligus, atau apa yang kita sering istilahkan dengan multitasking. Ini salah satu tantangan kontemporer yang kita hadapi. Ya, keberadaan teknologi komunikasi memudahkan sekaligus mendorong manusia untuk bekerja multitasking. Ini di antara tantangan pekerjaan di zaman modern sekarang. Ya, belum lagi kemunculan kelas-kelas online, tidak seperti zaman-zaman sebelumnya, semuanya full offline. Belum lagi model-model pekerjaan yang baru, ada istilahnya WFH, ada lagi istilahnya WFA, dan seterusnya. Maka Islam memerintahkan para pemeluknya untuk bekerja, dan tidak mungkin Islam alfa dalam memberikan pendekatan atau memberikan garis panduan bagaimana kita dalam bekerja terkait tantangan-tantangan di dunia kerja tersebut. Maka itulah yang akan kita bahas pada beberapa pertemuan ke depan. Lebih spesifiknya kita akan membahas bagaimana Islam mengajarkan para pemeluknya untuk senantiasa menjadi orang yang produktif. Perlu kita ketahui dalam sudut pandang agama kita, sebab akibat itu ada dua. Ada sebab akibat kauni, ada sebab akibat syar'i. Apa itu sebab akibat kauni? Sebab akibat kauni adalah sebab akibat yang berlaku di dunia ini. Ketika seseorang meletakkan tangannya di api, maka dia akan kepanasan. Ketika seseorang dia makan, maka dia akan kenyang. Ini sebab akibat yang bisa kita amati, bisa kita ukur, sifatnya tangible. Maka ada sebab-sebab kauni yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan produktivitas. Banyak kita mendengar konsep-konsep dari Jepang, konsep ikigai misalnya. Dalam hal manajemen waktu di orang-orang Jepang, mereka memiliki konsep pomodoro dan seterusnya. Maka ini tergolong sebagai sebab kauni. Sesuatu yang bisa kita amati, tangible, bisa kita ukur. Bukan itu yang akan kita bahas selama beberapa pertemuan ke depan. Yang kita bahas adalah sebab akibat syar'i. Makanya istilah lainnya kita gunakan produktif jalur langit. Sebab-sebab syar'i seperti apa saja yang Islam ajarkan untuk meningkatkan produktivitas. Apa maksud sebab syar'i? Kita tahu dalam agama kita ada hukum sebab akibat yang tidak bisa kita jelaskan secara sains, tidak tangible dan tidak bisa kita ukur. Misal Allah menjanjikan barang siapa yang dia memperbanyak istighfar, Allah akan lapangkan rezekinya. Orang silaturahmi, Allah akan panjangkan umurnya. Tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita amati bagaimana hubungannya antara istighfar dengan kelapangan rezeki. Apa hubungannya silaturahmi dengan panjangnya umur? Namun kita wajib untuk mengimaninya. Maka hal-hal seperti itulah yang insya Allah selama beberapa pertemuan ke depan akan kita bahas
sebab-sebab syar'i seperti apa saja yang bisa kita tempuh untuk kita meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang muslim, karena ini merupakan salah satu tuntutan kita sebagai seorang muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha ahabba iza amila ahadukum ayyutqinahu. Allah cinta kalau salah seorang di antara kalian, setiap muslim itu, mereka bekerja lalu mereka profesional, mereka memutkinkan pekerjaan mereka, menyempurnakan pekerjaan mereka, profesional dalam pekerjaan mereka, yang itu salah satunya tergambar bagaimana produktif atau tidaknya seseorang di tempat kerjanya. Ini sebagai pengantar di pertemuan kali ini. InsyaAllah selama beberapa pertemuan ke depan akan kita bahas sebab-sebab syar'i yang bisa membantu kita untuk meningkatkan produktivitas sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Hadza wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.